Shalom saudara. Hari ini saya percaya kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih-Nya Tuhan yang selalu baru setiap hari. Amin saudara. Dialah pengharapan setiap kita. Amin. Karena itu hari ini kita mau terus sembah Dia. Kita mau bawa yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan, ku percaya kepadamu. Katakan nama Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sama-sama kita mau akui dan kita nyatakan. Angkat suara. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Biar Bapak Ibu Saudara sendiri katakan. Mulutku penuh dengan pujian, yes Lord. Ini janji kami Tuhan, setiap anak-anak. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Meskipun keadaan tidak baik, kami mau katakan mulutku penuh, yes, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dengan iman saudara, angkat suaramu. Mulut
menyembah. Terima kasih karena Engkaulah Alfa dan Omega ya. Engkau awal dan Engkau yang akhir. Karena itu Tuhan, kami mau percayakan hidup kami seluruhnya hanya bagimu, hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Oh, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, through it all. Mari sama-sama nyanyikan. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Mari sama-sama nyanyikan haleluya. 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 Sing it. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan katakan haleluya. Oh, haleluya. Hallelujah. I'll sing to you, Lord, yes, a hymn. Ini nyanyian cinta kami Tuhan, untuk kesetiaan-Mu oh, sampai hari ini. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go, Jesus. You'll never let me go. Mari katakan, you'll never let me go. You'll never let me go. Itu janjinya. Oh, you'll never let me go, Jesus. Oh, you'll never let me go. Sekali lagi kata, you'll never let me go. Oh, you'll never let me go. Through it all. Oh, Jesus, Jesus, yes, Lord. Terima kasih. Never let me go, Yes. Lord. Haleluya. Kau penolong kami Tuhan. Amin.
Kesetiaan-Mu nyata Yes. dalam kami Tuhan. Haleluya Jesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, mari dengan segenap hati katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, menerangi langkahku. Takut meninggalkan bimbang Tuhan, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh Yesus, hanya Kau penolong yang setia. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Oh Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Yaralabaya shikiralabaya ralamo. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami. Kami naikkan, kami angkat hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, mari sama-sama nyatakan. Katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan dengan segenap hatimu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau Yesus penolong yang setia. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya syik ya ralaba. Kebaikan-Mu sempurna Tuhan. Ya ralaba ya syik ya ralaba. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Oralaba ya syik ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Oralaba ya syik ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Haleluya, haleluya Jesus. Ya ralaba ya syik ya ralaba ya ralaba. Mari nyatakan bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya Jesus, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati
akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilahkan kepada Ibu Natalia yang akan bawakan doa syafaat. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah gagal Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang selalu menepati janji-janji. Oleh sebab itu kami hadir di tempat ini Tuhan hari ini. Bukan karena rutinitas Tuhan, bukan karena kebiasaan kami Tuhan. Tapi kami anak-anak-Mu Tuhan yang berkumpul kembali di setiap Selasa di ibadah Women of Love ini Tuhan kami. Semua yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami kembali datang Tuhan untuk mendekat padamu Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan, untuk dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan sebab Kau Bapa yang menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan apabila kami mendekat padamu Tuhan, maka kehidupan kami akan semakin baik. Kami akan semakin dipulihkan, kami akan semakin dikuatkan Tuhan. Dan apabila mungkin keadaan belum membaik, kami tetap mengatakan Kaulah yang terbaik buat kehidupan kami. Sebab kami sudah masuk ke dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Kami masuk ke dalam rencana-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu. Sampai kami ada saat ini. Seadanya kondisi kami saat ini, apapun keadaan kami Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit Tuhan, di rumah sakit ataupun di rumah yang sedang isoman, ataupun keadaannya begitu parah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kuasa-Mu ada dimanapun kami memanggil nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar terjadi pemulihan, kesembuhan Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan. Kesembuhan secara jasmani, terlebih lagi secara rohani. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu. Sampai hari ini yang jauh lebih banyak dibanding semua kesusahan, kekurangan, kelemahan kami. Jauh lebih banyak kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan yang ini. Haleluya Jesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang selalu ada buat kami di setiap musim kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Ana Widodo untuk membawakan berita kebaikan-Mu Tuhan, berita kebenaran setiap daripada kami yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati semua internet Tuhan, segala wifi yang kami pakai, segala gadget apapun Tuhan, dimanapun kami berada, biar kelancarannya semua Tuhan boleh lancar sampai kesudahan ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Ibu Iliana Widodo. Mari kita mengambil waktu sebentar ya untuk berdoa ya. Yuk. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami mau membuka hati, Engkau berbicara pada setiap kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Dan jadikan kami pelaku firman Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terkait juga setiap jaringan yang digunakan, internet, cuaca, listrik. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat siang semuanya. Ibu-ibu dan rekan-rekan, saya bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu pada siang hari ini. Terima kasih kepada Gereja City of Love, kemudian juga kepada Persekutuan Wanita Women of Love, juga untuk Bapak dan Ibu Gembala ya, Pak Timothy dan Ibu Evelyn, dan juga tim pelayan Tuhan yang mempercayakan saya untuk saya boleh sharing dan berbagi pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang melayani di siang hari ini. Nah, topik yang akan saya sharingkan adalah topik yang menjadi seringkali menjadi problem dalam kehidupan kita, khususnya para wanita, yaitu bagaimana kita mengelola kemarahan.
bagaimana kita mengelola emosi kemarahan. Jadi topik siang hari ini berjudul Anger Management. Saya akan share screen ya. Beberapa bulan yang lalu, saya sharing di ibadah tengah minggu yang membahas tentang emosi. Lalu ada berbagai macam emosi negatif, dan salah satunya adalah emosi marah. Dan hari ini saya akan detail untuk sharing tentang apa itu kemarahan, dan bagaimana paradigma kita selama ini tentang kemarahan, lalu tipe-tipe marah, dan bagaimana kita mengelola kemarahan secara sehat. Karena wanita itu tidak terlepas dari emosi dan juga marah ya. Kita mengalami atau merasakan marah dari waktu ke waktu. Dan jika marah tidak dikelola dengan baik, ini berdampak kepada diri kita secara pribadi dan juga berdampak kepada relasi, khususnya relasi dalam keluarga, dan tanpa sadar kita melukai orang-orang yang kita kasihi. Saya mau mengkonfirmasi apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke, kita akan melihat sebuah ayat di dalam Alkitab mengenai kemarahan. Efesus 4 ayat 26, ayat 31 sampai 32. Di sini menuliskan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini kita lihat, marah. Apabila kamu menjadi marah, artinya setiap kita bisa marah. Tetapi janganlah berbuat dosa. Ini adalah pesan kepada kita semuanya. Kemudian apalagi yang terkait dengan kemarahan? Yang terkait dengan kemarahan bisa kepahitan, kepertikaian, kegeraman, bahkan akhirnya ada perilaku-perilaku yang merugikan orang lain seperti fitnah, pertikaian. Nah ini yang Tuhan nggak mau terjadi di antara kita. Dan yang Tuhan mau, walaupun kita marah, tetapi respon kita, perilaku kita bisa bersikap dengan respon yang baik dan juga saling mengampuni. Ini yang Tuhan mau. Sekarang kita lihat contoh di dalam Alkitab, salah satu tokoh Alkitab yang mengalami kemarahan. Lalu kemarahannya itu berdampak kepada masa depannya. Kita lihat Musa ya, Musa marah karena perilaku bangsa Israel. Lalu karena kemarahan, kemudian Musa menjadi uncontrol, tidak dapat mengontrol kemarahannya. Dan akhirnya Musa tidak dapat mencapai tanah Kanaan karena kemarahannya. Musa marah karena perilaku bangsa Israel. Mungkin perilaku bangsa Israel memang membuat Musa marah karena ada perilaku-perilaku yang sulit diterima. Sekali lagi, walaupun perilaku bangsa Israel tidak tepat dan Musa marah, sekali lagi, marah itu adalah hal yang sering terjadi. Itu adalah emosi manusia yang wajar terjadi di antara kita sebagai seorang manusia. Namun reaksi kemarahannya itu yang kurang tepat. Hal ini menunjukkan loh Musa sebagai seorang pemimpin ternyata belum terlalu siap untuk menghadapi berbagai respon atau reaksi manusia, berbagai respon orang-orang yang dipimpinnya, sehingga dia kehilangan kontrol dan akhirnya dia reaktif, tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Itu sebabnya kita perlu memahami sebenarnya apa itu marah dan bagaimana marah yang sehat ataupun mengelola kemarahan secara sehat supaya tidak destruktif, menyebabkan kita melakukan hal-hal yang berdosa atau membuat rencana Tuhan menjadi terhambat di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat ada berbagai level kemarahan. Ini perlu kita pahami juga berbagai level kemarahan. Saya membahas ada 4. Di Markus 10 ayat 14. Di sini menuliskan, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Sehingga di sini Tuhan Yesus marah karena Tuhan Yesus punya kehendak, tapi dihalangi. Demikian juga kita punya kehendak tapi dihalangi
lalu kita muncullah perasaan atau emosi marah. Dan marahnya Tuhan Yesus adalah memperingati. Biarkanlah anak-anak itu datang, jangan menghalangi anak-anak itu datang. Tuhan Yesus memperingati, marah, namun yang dilakukan adalah memperingati. Kemudian juga di Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ia menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah di sini Tuhan murka, lalu Tuhan memberikan konsekuensi kepada manusia yang tidak taat. Pada saat marah karena ada aturan yang dilanggar, lalu memberikan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah hal yang wajar, karena ada pelanggaran, lalu ada konsekuensi. Berbeda loh, ada pelanggaran, lalu menjadi marah-marah, melukai orang, itu beda banget. Kemudian kita lihat lagi di Roma, di ayat berikutnya, yaitu kemarahan di Amsal 19 ayat 3, yaitu kemarahan yang tidak terkontrol, kemarahan yang menyakiti orang lain, dan membuat keputusan-keputusan yang tidak tepat. Kemarahan yang tidak terkontrol antara lain, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, melukai orang lain. Sekali lagi, marahnya adalah emosi yang wajar bagi seorang manusia, namun ekspresi kemarahannya yang melukai dan menyakiti orang lain. Ini kemarahan yang membara. Lalu juga ada kemarahan yang tidak terkontrol. Amsal 19 ayat 3 menuliskan kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kita melihat di sini sampai ada seseorang yang marah, kemudian melakukan keputusan-keputusan yang merugikan orang lain, seperti membalas dendam, kemudian menjahati orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat, jadi ekspresi dan perilaku-perilaku yang termanifestasi dari kemarahan itu berbeda-beda. Lalu alasan kemarahan itu juga berbeda-beda. Sekarang ada banyak pertanyaan, apakah marah itu dosa? Bagaimana paradigma kita mengenai kemarahan? Sebenarnya, apa itu emosi marah? Dan apa tujuan Tuhan memberikan emosi marah? Sebenarnya, kalau kita merasakan marah, itu adalah sebuah sinyal loh yang diberikan oleh Tuhan. Seperti kalau kita naik mobil, lalu saat naik mobil ada sesuatu yang tidak beres di mobil tersebut, kemudian muncullah lampu, ada alarm misalnya kedip-kedip, mungkin di area tertentu, di mesin tertentu yang kurang bekerja dengan baik, lalu ada alarm. Nah, tujuan alarm tersebut untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, sesuatu yang perlu dievaluasi, sesuatu yang perlu dibereskan supaya menjadi lebih baik. Demikian juga emosi marah itu adalah indikator yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk ini sebuah sinyal, ada apa dengan diri saya? Kemudian sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Alangkah baiknya kita mengevaluasi, adakah sesuatu yang salah di dalam diri saya, atau di dalam sistem yang ada, atau di dalam relasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, atau adakah ekspektasi saya yang terlalu tinggi, atau adakah luka yang belum diproses. Kemudian saat mengevaluasi, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, lalu kita bisa memperbaiki hidup kita, dan akhirnya kita pun menjadi bertumbuh. Bukankah di dalam kehidupan kekristenan Tuhan mau kita terus bertumbuh? Betul, menjadi pribadi yang lebih baik lagi supaya bisa menghasilkan karakter seperti karakter Kristus. Ini sebenarnya tujuan Tuhan memberikan emosi marah. Sekarang ada pertanyaan loh, ada nggak orang yang terlihat baik-baik saja namun sebenarnya marah? Orang yang marah namun tidak terlihat marah. Belum tentu loh orang yang baik-baik saja yang tidak mengekspresikan kemarahan tetapi dia tidak ada kemarahan. Belum tentu loh. Banyak justru orang yang tampak luarnya baik-baik, namun sebenarnya dia menyembunyikan kemarahan tersembunyi, atau kemarahan yang tidak terselesaikan, namun dipendam dan disembunyikan. Kenapa? Karena ada yang tidak bisa, tidak memiliki skill untuk mengekspresikan kemarahan.
Bahkan ada lagi yang tidak mengenali kemarahan dan nggak tahu kalau dia tuh marah sampai dia mati rasa. Nah, oleh sebab itu kita perlu pahami kapankah kita marah dan apa yang menyebabkan kita marah. Dan marah itu tidak bisa disimpan. Marah itu tidak bisa dikubur. Marah itu perlu diproses dengan sehat. Sekarang kita mau melihat ada beberapa tipe marah. Kita perlu cek loh, kalau kita marah, sebenarnya tipe kemarahan apa yang ada di dalam diri kita. Saya mencatat ada 4 tipe marah. Tipe marah adalah yang pertama seperti rebusan air mendidih. Yaitu rebusan air mendidih ya, air yang mendidih lah gitu ya. Mendidih, 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 mendidih. Ini adalah tipe kemarahan yang disimpan dalam jangka waktu lama loh. Kenapa? Ini adalah dari pengalaman-pengalaman yang melukai, kemudian kita tidak proses, lalu kita simpan, dan akhirnya menjadi sebuah kepahitan, lalu kita tidak bisa mengampuni, dan itu tersimpan di dalam hati kita. Walaupun tampak luarnya baik-baik, namun itu seperti air yang mendidih, yang satu hari akan meluap. Ini adalah kemarahan seperti air yang mendidih. Ayatnya itu adalah di Ibrani 12 ayat 15. Kemudian ini kemarahan yang tersimpan lama ya. Yang kedua adalah di sini ada istilahnya pressure cooker. Jadi seperti sesuatu yang ditekan, disembunyikan. Ini adalah kemarahan yang disembunyikan. Kalau ada sesuatu, kita pendam, bahkan kita tidak mengakui bahwa kita ini marah, tidak jujur dengan kemarahan kita. Nah, kalau kemarahan tidak diakui, kemudian dipendam, itu bisa membuat hati kita menjadi dingin. Kemudian juga hati kita menjadi keras. Itu tipe kemarahan yang kedua. Lalu tipe kemarahan yang ketiga. Ini kan macam-macam ya, kita marah itu seperti apa. Tipe kemarahan yang ketiga adalah seperti sekring yang pendek, yaitu seseorang kalau ada kejadian yang menjadi trigger atau menjadi pemicu, lalu langsung marah, meledak, mudah tersinggung, baru ada kritik dikit, kemudian kemarahannya benar-benar langsung dikuasai oleh emosi. Nah, ini adalah seseorang yang memiliki sekring yang pendek, sumbu yang pendek istilahnya, sumbu yang pendek. Pengkhotbah 7 ayat 9 menuliskan, janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Yang keempat, kemarahan seperti gunung berapi yang meletus. Ini adalah kemarahan yang tidak terkontrol, yang destruktif, merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Sampai terpancar dari perilaku-perilaku, abuse orang, mengkritik orang, mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, boleh nggak nih kita cek dan recheck? Ibu-ibu dan teman-teman boleh menjawab di chat box. Dari 4 tipe ini, apa yang sering terjadi pada kita? Atau tipe kemarahan apa yang kita miliki? Seperti rebusan air mendidih yang tersimpan lama. Kemudian yang kedua, kita suka menyembunyikan kemarahan, memendam, pressure cooker. Yang ketiga, seperti sumbu yang pendek, dikit-dikit kita mudah meledak. Yang keempat, seperti gunung berapi yang menghancurkan. Kalau kita marah, kita melakukan perkataan atau melakukan perilaku-perilaku yang destruktif, melukai, merugikan, bahkan kita melakukan perilaku-perilaku berdosa. Bolehkah menulis chat box? Tipe marah yang mana yang sering ada pada diri kita? Kita perlu pahami lebih dulu loh. Bolehkah menulis? Oh, yang keempat. Oke, makasih Bu Natalia untuk sharingnya, untuk kejujurannya. Makasih. Mungkin saya menunggu ibu-ibu dan teman-teman yang lain. Tipe yang mana nih? Oh, pendam. Yang pendam-pendam simpan. Ya, pendam-pendam simpan. Saya nih pendam-pendam simpan. Lalu pada saat keluar, perkataan saya mengkritik loh, pendam-pendam simpan. Jadi saya yang kedua, dipendam, disimpan, disembunyikan.
Terus udah gitu, nanti pada saat muncul perkataan-perkataan saya mengkritik. Oke, makasih Bu Joen. Oke, yang kedua ya, Bu Desi. Ada lagi kah yang lain? Tipe yang mana yang sering terjadi? Yang kedua, oke, banyak yang kedua ya, dipendam. Nah, sekarang kita mau belajar. Sebenarnya kalau kita mau mengelola kemarahan, kita perlu paham dulu. Sebenarnya apa akar dari kemarahan? Apa penyebab kemarahan? Apa sumber-sumber kemarahan? Jadi pada saat kita marah, walaupun itu tersimpan ataupun dipendam, ataupun ada trigger yang membuat kita jadi mudah meledak, kita mudah jadi bereaksi negatif, kita perlu paham dulu loh untuk kita bisa mengelola kemarahan, kita perlu paham sumber-sumber kemarahan. Kita lihat di sini ya sumber-sumber kemarahan. Kenapa seseorang bisa marah? Yang pertama adalah marah itu terjadi pada saat kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang melukai. Seperti mungkin kita ditolak, kemudian mungkin kita dikhianati, kita diabaikan, kita tidak dikasihi. Nah, akhirnya kita menjadi marah, kita terluka, lalu menjadi marah. Sebagai seorang manusia, saat kita dilukai, lalu kita marah ataupun sedih, itu adalah hal yang manusiawi. Karena kita punya perasaan, lalu kita terluka, artinya Tuhan ingatkan bahwa kita perlu memproses kemarahan dan juga kita perlu mengampuni orang tersebut. Ini marah karena keterlukaan. Yang kedua, sumber kemarahan bisa karena ada hal-hal yang menurut kita tidak adil atau tidak benar. Kan kita punya prinsip. Lalu pada saat kita melihat prinsip yang dilanggar, lalu kita menjadi marah. Kita punya aturan, sudah menetapkan aturan, lalu aturan itu tidak dilakukan, injustice. Lalu akhirnya kita menjadi marah. Ini wajar banget karena Tuhan itu punya perintah, punya aturan. Lalu saat perintah Tuhan dilanggar, maka Tuhan murka dan marah. Kemudian ada konsekuensinya. Ini jenis salah satu kemarahan yang tadi ya. Seperti kalau misalnya anak kita melanggar aturan, lalu kita marah. Itu adalah wajar loh. Seperti Daud melihat Goliat. Goliat melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap bangsa Israel. Lalu ada kemarahan, ingin membela bangsa Israel. Kemudian Daud melawan Goliat karena ingin membela kebenaran. Jadi pada saat marah itu muncul, artinya ada sesuatu yang perlu dibereskan, ada sesuatu yang perlu diproses, ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Nah saat Daud marah, ada sesuatu, bangsa Israel tertindas nih, saya perlu lakukan sesuatu untuk memberikan solusi. Tapi kalau Daud gak ada kemarahan dan diam-diam saja, Daud tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata ada kemarahan yang sehat loh. Kemarahan yang sehat yang mendorong seseorang untuk bertindak, membela keadilan dan membela kebenaran. Kemudian ada lagi penyebab marah, yaitu takut. Manusia sebenarnya diberikan oleh Tuhan kebutuhan emosional, inner need, kebutuhan yang terdalam, yaitu untuk merasa aman. Kita ini butuh rasa aman. Tetapi ketika ada sesuatu yang mengancam, kita bisa mulai khawatir dan mulai terancam, lalu kita menjadi marah. Misalnya, contohnya seseorang yang terancam lalu mulai marah. Kita ingat ya Saul. Saul itu padahal seorang raja. Saul itu diurapi Tuhan. Kemudian mendengar Daud, para wanita memuji Saul, lalu juga memuji Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Pada saat Saul mendengar nyanyian para wanita, lalu Saul mulai merasa terancam, mulai merasa takut, mulai merasa insecure. Lalu kemudian apa? Iri hati. Dan akhirnya hal itu yang tidak diperbaiki, tidak dikelola,
Padahal kan sebenarnya pada saat kita iri hati, kita insecure, kita check up loh hati kita. Apa yang membuat kita terancam? Mulaikah kita nggak mempercayai Tuhan? Mulaikah kita takut akan sesuatu? Mulaikah kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Justru sebenarnya itu adalah sinyal untuk kita kembali mengingat firman Tuhan, mengingat kembali sebenarnya keberadaan kita di hadapan Tuhan, di mana kita menaruh keberhargaan diri kita, ataukah kita mempertahankan hak kita mulai merasa memiliki atas sesuatu, adakah sesuatu yang kita sudah mulai over, itu kalau kita mengevaluasi, kita bisa memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Namun yang dilakukan Saul adalah dia membiarkan ketakutan, kemarahan itu menguasainya, dan akhirnya membuat Saul menjadi seperti monster dan melakukan perilaku-perilaku yang destruktif sampai akhirnya ingin membunuh Daud. Ini level kemarahan yang mana tuh? Yang sampai ingin menghancurkan orang lain. Itu sebabnya kalau kemarahan tidak dikelola, maka akan bisa mendorong perilaku-perilaku yang berdosa. Sekali lagi, marahnya itu bukan dosa, itu sebuah indikator atau sinyal emosi yang ada dalam hati kita. Namun jika tidak dikelola, bisa berdampak mendorong kita untuk melakukan perilaku-perilaku yang mendatangkan dosa karena kita dikuasai oleh kemarahan. Kemudian penyebab kemarahan yang lain adalah karena frustasi. Frustasi karena kita tuh ingin lakukan sesuatu, tetapi tidak berhasil atau gagal. Setiap manusia punya inner need, kebutuhan di dalam dirinya, kebutuhan emosional untuk bisa berkontribusi, untuk bisa diakui, untuk bisa merasa berhasil, itu ada kebutuhan. Nah, saat keberhasilan atau performance-nya itu terhambat, lalu frustasi, dan akhirnya menjadi marah. Contohnya, anak-anak ya, saat ingin melakukan sesuatu, mencoba membuat, misalnya anak saya tuh membuat menara-menara, ingin membuat menara dengan tinggi gitu ya, tiba-tiba baru membuat dua step menara, lalu roboh. Kita bisa lihat ya anak-anak ya, lalu marah. Kemudian anak saat belajar sesuatu, misalnya ingin pakai tali, pengen pakai sepatu, kemudian gagal, dan akhirnya marah karena frustasi. Demikian juga kita mau lakukan sesuatu, lalu gagal, menjadi tak berdaya, dan akhirnya frustasi. Sebenarnya keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan berhasil itu wajar banget, karena itu akan mendorong kita untuk latihan, berprestasi, dan kita akan menjadi lebih baik, lebih expert, dan kita bertumbuh. Itu kan baik banget. Namun karena kita tidak bisa mengelola dengan baik, dikuasai oleh frustasi, dan akhirnya jadi marah-marah, lalu marah-marah itu kita lemparkan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang lain, dan kita jadi tergulung dengan kemarahan tersebut, nggak bisa berpikir jernih, bukannya mengevaluasi, mencoba hal yang baru, mencari jalan keluar, akhirnya kita digulung oleh kemarahannya jadi menumpuk, dan kita menjadi tak berdaya, akhirnya hanya menjadi marah-marah, dan terus marah-marah. Oleh sebab itu, pada saat kita mulai ada tanda-tanda kemarahan, cek dan recheck sumbernya yang mana, terlukakah, atau ada yang tidak adil, atau kita terancam, insecure karena takut sesuatu, atau karena frustasi. Kita lihat di sini, jenis-jenis kemarahan apa nih? Waktu Tuhan Yesus misalnya melihat di dalam bait Allah, orang-orang berjualan. Tuhan Yesus marah ya. Ini apa nih penyebab kemarahan dari Tuhan Yesus? Terluka, ada sesuatu aturan yang dilanggarkah, injustice, karena terancam atau karena frustasi? Yang mana? Kita mulai membedakan loh. Ini kemarahan Tuhan Yesus karena apa? Ada yang mau menjawab? Boleh tulis di chat box. Yes, kedua ya, injustice. Betul. Kemudian Daud, karena apa? Tadi saya udah jawab ya, injustice ya. Sekarang kita lihat Saul, karena apa? Kemarahannya? Karena fear, ketakutan, terancam, insecure, karena iri hati. Lalu kalau kita lihat Herodias, kemarahannya karena apa? Jenis yang mana nih Herodias? Kalau dari keempat hal ini. Oke, saya baca di chat box ya.
iri hati, atau fear, ketakutan, atau karena terluka ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Bisa terluka karena ditegur, tidak bisa menerima karena ditegur. Bisa karena itu juga lalu tidak mengampuni, yes. Kemudian akhirnya menjadi dia menyimpan kebencian, lalu dia berujung ya, mempengaruhi anaknya dan melakukan tindakan-tindakan perilaku yang merugikan orang lain dan mendatangkan dosa. Thank you. Dan kita cek loh, kemarahan itu tidak bisa disembunyikan. Jadi kemarahan itu nggak bisa disembunyikan. Karena satu hari kemarahan itu akan berdampak entah kepada fisik kita. Fisik kita ini jadi ada yang pusing lah, yang migrain, asam lambung, ada luka yang tersimpan, ada frustasi yang tersimpan, kemudian ada kesedihan yang tersimpan, kegagalan, ketakutan, kebingungan, jadi frustasi. Nah, ini kita cek adakah kita memiliki hidden anger ya, kemarahan yang tersembunyi. Atau ada kemarahan yang tidak terselesaikan, unresolved anger. Dua-duanya ini perlu diproses, tidak bisa disimpan. Bahkan ada banyak orang nggak sadar bahwa kita memiliki hidden anger. Hidden anger itu kemarahan akibat luka masa lalu, kemudian yang tertumpuk, yang akhirnya berdampak di permukaan sehingga kita menjadi overreaction, perilaku kita melukai orang lain. Hidden anger, tapi kita nggak sadar. Nah, untuk hal ini, ibu-ibu dan teman-teman bisa melihat di YouTube ya, yang saya di mana pernah melayani di ibadah tengah minggu mengenai luka-luka emosi. Luka emosi itu bisa menimbulkan hidden anger. Atau ada kemarahan karena tersembunyi, lalu menjadi unresolved, tidak terselesaikan. Sehingga terus tersimpan di dalam hati kita. Itu sebabnya. Di sini ada firman Tuhan menuliskan, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau ada hidden anger atau unresolved anger, artinya kita tidak membereskan kemarahan kita tanpa disadari kita memberikan tempat. Tempat, kesempatan itu bahasa aslinya yaitu topos. Topos itu adalah tempat. Topos, tempat di hati kita untuk iblis bekerja dan berpesta pora di hati kita. Sekali lagi, kemarahan yang tersembunyi dan tidak terselesaikan itu menyediakan sebuah topos, tempat di hati kita, memberi tempat kepada iblis dan teman-temannya untuk berpesta pora. Dan itulah yang membuat akhirnya kita dikuasai oleh kemarahan seperti Herodias yang akhirnya berperilaku yang seperti monster ya, meminta kepala Yohanes Pembaptis, seperti Saul yang akhirnya sudah tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa berpikir jernih, dan ingin membunuh Daud. Jadi kalau kita melihat dari sini betapa pentingnya untuk memahami kemarahan kita dan untuk memproses. Sekarang kita lihat ekspresi kemarahan, macam-macam nih. Ekspresi kemarahan, bagaimana posisi kita saat ini saat mengekspresikan kemarahan. Ada orang yang sampai tidak mampu marah. Tidak mampu marah. Kalau sampai orang dalam level tidak mampu marah lagi, ini sehat nggak? Nggak sehat loh. Dia nggak tahu kapan dia marah. Jangan-jangan sampai dia menekan kemarahannya, tidak bisa merasakan kemarahan lagi. Tapi sebenarnya dia marah. Sebenarnya marahnya ini adalah meledak ke dalam sampai mati rasa. Sampai diperlakukan apapun, nggak mampu marah lagi. Ini nggak sehat loh. Ada hidden anger dan unresolved anger. Tidak mampu marah. Tampak luarnya baik-baik, tapi sebenarnya kemarahannya tersimpan. Kemudian yang kedua adalah tidak mampu tidak marah. Ada orang yang nggak bisa nggak marah. Dikit-dikit marah. Jadi apa-apa marah. Apa-apa marah. Seharian marah-marah. Marah kepada diri sendiri, anak-anak dimarahin, mayoritas hidupnya adalah marah-marah. Amsal 29 ayat 11 menuliskan orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Dia melampiaskan
Yang penting dia lega, tidak dapat menguasai diri. Lega sementara, namun sebenarnya ini tidak menyelesaikan akar penyebabnya kenapa berbuat marah. Bahkan melampiaskan kemarahannya banyak hal, mengutuk, memindahkan kemarahan, lempar barang, merusak barang, verbal abuse, atau merusak diri sendiri, pasif agresif, pergi dari rumah, dan sebagainya. Tidak mampu, tidak marah, cenderung marah-marah terus. Lalu yang ketiga, ini yang sehat. Mampu marah dan mampu tidak marah. Artinya apa? Kita tahu hal-hal yang membuat kita marah. Kita tahu kejadian-kejadian apa yang membuat kita marah. Kita juga bisa merasakan kita tuh marah dan kita juga tahu levelnya di mana, sumbernya di mana, bisa mengidentifikasi. Namun mampu tidak marah-marah atau explode kemarahan, mampu mengelola kemarahan, tidak reaktif, tetapi responsif, dan bahkan bisa mengekspresikan kemarahan dengan cara yang sehat. Nah, di bagian manakah kita? Bolehkah kita refleksi, kita ini di posisi mana selama ini? Nomor 1, tidak mampu marah, terus dipendam. Yang kedua, tidak mampu tidak marah, dikit-dikit marah, sumbunya pendek. Atau kita di level yang ketiga, kita tahu kita mampu marah, namun mampu mengelola kemarahan dan mengekspresikan kemarahan secara sehat, sehingga tidak marah-marah dan merusak. Yuk kita sama-sama belajar supaya kita menjadi tipe wanita yang ketiga. Amin. Nah sekarang bagaimana caranya? How? Supaya kita bisa menjadi wanita dengan tipe yang ketiga. Bagaimana caranya? Bagaimana kita memanage kemarahan kita? Supaya kita menjadi pribadi yang bukan reaktif, tapi responsif. Beda ya reaktif dan responsif. Reaktif itu adalah dikuasai oleh emosi kemarahan tanpa berpikir panjang, sehingga destruktif. Kalau responsif, kita bisa mengelola kemarahan, walaupun kita marah. Kita mengelola kemarahan, berpikir jernih, kemudian kita berdoa, dan kita mengambil keputusan yang tepat, bukan didorong oleh rasa marah, tetapi karena kita sudah berpikir, mendoakan, dan juga menyampaikannya dengan cara yang asertif. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam diri kita. Ada istilahnya dinamakan warning ya. Setiap kita pasti ada warningnya loh. Sebelum kita tuh mulai meledak, sampai kita destruktif, kita perlu pahami istilahnya ya anger cues ya, warning buat diri kita. Kapankah yang perlu kita pahami? Misalnya gini, ini akan memberikan warning kapan kita mulai merasa ingin marah. Jadi waktu kita perlu kenali tanda-tanda apa yang sebenarnya mulai muncul saat kita mulai marah. Tanda ini perlu kita pahami karena ini akan menolong diri kita untuk melindungi diri kita supaya kita tuh tidak menjadi tak terkontrol. Contohnya kita mulai merasa panas atau kita mulai nafasnya cepat nih. Kita udah mulai deg-degan. Kita mulai nggak nyaman atau mulai nggak nafsu makan, mulai ototnya kenceng, mulai mengepalkan tangan, mulai ngomong cepat, mulai mulutnya kering, atau mulai kita kayaknya tuh kaki kita goyang-goyang, tangan kita goyang, gemeteran, saking marah. Kalau kita bisa mengenali hal ini, di 2 Korintus 7 ayat 11 ya, kita bisa cepat mengetahui kapan kita marah. Ini adalah seseorang yang cerdas emosi, karena dia aware dengan dirinya, paham kapan mulai marah. Nah, saat kita sudah paham kapan kita mulai marah, ambillah waktu. Kita perlu ambil waktu untuk mengelola. Karena gini, kita dikuasai oleh emosi atau kita bisa mengelolanya. Di sini firman Tuhan menuliskan loh, orang yang sabar cepat pengertiannya. Tapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Waktu warning itu mulai muncul, yuk marilah kita belajar bukan melampiaskan, tetapi kita bisa mengelola dan meredakannya supaya tidak menjadi destruktif. Tinggalkan sejenak situasi yang membuat marah. Kalau kita tahu, kita tinggalkan sejenak.
Karena dalam situasi tertentu kita terjebak, nanti kita tuh jadi bisa dikuasai oleh kemarahan dan jadi meledak. Itu yang pertama, kenali warningnya. Setiap kita beda-beda ya. Lalu yang kedua, kita perlu pahami banget identifikasi apa yang membuat kita marah. Identifikasi, kenali siapa yang membuat kita marah. Itu penting banget. Setelah siapa, kenali orangnya, lalu kenali kejadiannya. Yang tadi penyebabnya, apakah karena kita terluka? Apakah ada ketidakadilan, dicurangi, dianiaya, difitnah atau diserang? Atau kita merasa takut, terancam, atau ada hal-hal yang tidak ada yang di luar kendali, atau kita merasa frustasi. Kenali. Lalu, atau adakah kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi? Ini penting banget loh, ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena kita perlu paham, ada perbedaan antara ekspektasi dengan kenyataan. Kita boleh menaruh standar yang lebih tinggi supaya kita bisa bertumbuh. Namun seringkali kita punya ekspektasi yang tidak realistis. Ada rumus matematikanya loh. Ekspektasi dikurang kenyataan, maka akan menjadi kekecewaan dan menimbulkan kemarahan. Ekspektasi dikurangi kenyataan sama dengan kekecewaan yang bisa berdampak kepada kemarahan. Kalau kita pasang ekspektasi tinggi, misalnya saya mau menjadi, cita-cita saya seperti Ratu Elizabeth. Wow, itu ekspektasinya 1000 ya. Lalu kenyataannya kita tuh 10 nih, jauh banget. 1000 kurang 10 itu minusnya berapa? 990. Wow, minusnya tinggi banget. Kita bisa kekecewaannya tinggi sekali. Atau juga kita ekspektasi kepada orang lain, ingin mengubah orang lain. Ingin mengubah orang lain itu adalah hal yang akan membuat kita kecewa loh. Itu ekspektasinya tinggi karena pada kenyataannya kita sulit mengubah orang lain. Yang ada adalah sebenarnya bagaimana kita mengelola diri kita. Ekspektasi yang terlalu tinggi, yang tidak masuk akal, di luar kontrol kita, itu bisa membuat kita kecewa dan kemarahan yang besar. Jadi identifikasi. Kita perlu memiliki ekspektasi yang tepat. Lalu kemudian setelah kita mengenali sumbernya, baru kita bisa memproses kemarahan kita. Kita bisa memproses kemarahan, memproses emosinya. Nah, penting banget bagaimana memproses emosinya. Ada satu kata nih penting banget. Bagaimanakah cara kita dikuasai oleh kemarahan dan dikuasai oleh emosi? Yaitu caranya nggak usah diproses. Diemin aja, abaikan saja, pendam saja, lupakan saja kemarahan itu. Pada saat kita melakukan hal itu artinya kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kemarahan. Dan satu saat, walaupun kita memendam, menyembunyikan, itu tidak akan bisa istilahnya disembunyikan. Karena itu akan muncul ke permukaan melalui perkataan, perilaku, ataupun membuat kita menjadi tidak sehat secara fisik dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita perlu memprosesnya. Nah, pada saat memprosesnya, kita juga menganalisa lagi nih, apa saja yang dianalisa, apa yang menyebabkan saya marah. Lalu bagaimana saya mengekspresikannya? Sopankah? Merugikan orang lainkah? Mengekspresikannya baik-baik sajakah? Lalu juga kita kenali lebih di dalam lagi loh. Sebenarnya apa motivasi saya? Adakah ekspektasi yang terlalu tinggi? Ataukah saya selama ini merasa saya yang paling benar? Atau saya memegang hak saya? Tidak mau melepaskan hak saya? Lalu pada saat memproses kemarahan, kita juga bertanya, apa maksud Tuhan melalui kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidup saya? Sebenarnya apa yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup saya? Itu memproses kemarahan. Jadi akui kemarahan, bukan mengabaikan, bukan denial, menyangkal kemarahan, bukan. Akui kemarahan. Fokuskan kemarahan pada hal yang tepat, kenali. Kemudian
pada saat mengakui dan memfokuskan kemarahan, memproses kemarahan, bagaimana caranya lalu kita mengekspresikan dengan baik, asertif. Kalau kita ingin bicara pada seseorang atau menegur seseorang, kita bicarakan dengan asertif, lalu cari solusi dengan berpikir jernih. Karena kalau emosi kemarahan tidak diproses, kita ini nggak bisa berpikir jernih. Jadi kemarahan itu perlu diakui lebih dulu supaya kemarahan itu istilahnya dibersihkan dari hati kita atau istilahnya melted, lumer ya dari hati kita. Jadi kita bisa berpikir jernih. Lalu menyampaikan atau berbicara kepada seseorang pada saat kita marah, itu penting loh caranya. Bukan provokatif tetapi asertif. Provokatif itu adalah marah-marah, menuding, menyalahkan. Kamu nih nggak pernah berubah, kamu nih nakal, kamu selalu aja begitu. Lalu mulailah kita memberi label, kamu bodoh, kamu tuh tidak berguna, dan kamu malas, dan sebagainya, itu provokatif. Tetapi kalau secara asertif, kita menyampaikan dengan baik loh, yaitu dengan kalimat saya menjadi marah. Saya merasa marah karena apa penyebabnya? Diucapkan. Ini secara asertif. Lalu alangkah baiknya kita memiliki teman untuk sharing. Karena kemarahan itu nggak bisa disimpan. Kemarahan itu perlu diekspresikan, perlu dikeluarkan, tapi secara asertif. Bisa kepada seseorang yang menyebabkan kita marah, tetapi belum tentu kita bisa sampaikan kepada orang tersebut loh. Karena orang itu siap atau tidak siap, orang itu berubah atau tidak berubah, itu di luar kontrol kita. Tapi bagaimana cara mengekspresikan yang lain supaya kemarahan tidak tersimpan? Itu nggak boleh banget disimpan. Marilah kita punya teman untuk sharing, teman untuk berbagi, teman yang apa? Teman yang safe. Ini penting banget. Sampai hari ini saya punya teman untuk saya bisa sharing. Kalau saya marah, saya bilang saya sama teman saya kayaknya perlu untuk sharing deh. Terus ambil waktu. Kemudian saya sharing, saya marah karena kejadian apa. Lalu saya lega. Inilah yang Tuhan mau kita dengan rekan seiman. Namun teman kita itu perlu teman yang aman, yang safe, bukan menghakimi, mengkritik, membocorkan. Tapi teman yang mau mendengarkan supaya sampah-sampah emosi, sampah-sampah kemarahan itu tidak tersimpan, tapi terekspresikan dan hati kita menjadi bersih. Ini penting banget. Kalau akhirnya misalnya teman kita lagi nggak punya waktu atau kita nggak punya berkesempatan, bagaimana kita mengekspresikan kemarahan, itu kita bisa dengan menulis. Kita tuh curhat di tulisan. Lalu tulisan itu disampaikan kepada orang lain nggak? Nggak perlu. Kita mau robek lagi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tumpahkan. Ada yang tanya begini, kalau gitu kita maki-maki gimana dong? Seperti di kertas. Justru kemarahan itu kita perlu buang. Buanglah di kertas. Jangan sampai nanti kita bentuknya adalah melempar barang, melukai orang lain, memaki orang lain. Jadi kita bisa ekspresikan dengan menulis jurnal. Menulis jurnal itu adalah satu cara yang sangat powerful untuk kita mengalami healing atau kesembuhan. Baik kita terluka, atau ada sesuatu yang tidak adil, atau kita merasa tidak berdaya, merasa frustasi. Nah, kita bisa tuangkan di dalam jurnal. Sampai hari ini, saya rutin menulis jurnal. Itu yang membuat saya tuh lebih bisa mengelola diri saya. Kalau enggak, saya tuh marah-marahnya di rumah. Yang kena sasaran adalah suami dan anak-anak saya. Lalu yang berikutnya, hal yang terpenting adalah kita juga kalau ada orang-orang yang berkontribusi, yang melukai, yang memperlakukan tidak adil, ataupun ada kemarahan-kemarahan yang menumpuk, perilaku-perilaku tertentu yang melukai kita, mau nggak mau kita harus melepaskan pengampunan. Pengampunan itu akan membebaskan kita. Karena kalau kita nggak mengampuni, kita akan terus-menerus dikuasai oleh kemarahan. Dan berikutnya, jangan lupa, kita terus menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan. Supaya hati kita dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan juga untuk supaya kita bisa memahami bahwa
Kalau Tuhan izinkan kejadian-kejadian yang bisa membuat kita marah, seperti diperlakukan tidak adil, atau dilukai, disakiti, kita jadi bisa refleksi. Roh Kudus berbicara pada setiap kita loh. Ini setelah kita memproses kemarahan ya, baru kita bisa berefleksi dan berpikir jernih. Tapi kalau kemarahan disimpan, kita nggak bisa berpikir jernih. Jadi proses dulu, lalu mulai refleksi, berpikir jernih. Apa yang sedang Tuhan ajarkan melalui peristiwa ini? Kemudian, apa yang perlu diperbaiki? Kemudian, adakah hak yang kita selama ini pertahankan? Apakah kita selama ini selalu merasa diri kita yang paling benar? Atau Tuhan ajarkan kita mungkin untuk melepaskan hak, mempercayai Tuhan. Ini penting banget loh. Atau juga Tuhan ajarkan bahwa melalui pengalaman ini ada kekuatan internal yang Tuhan sedang bentuk. Dan kita juga perlu memahami bahwa hal-hal yang Tuhan izinkan yang membuat kita marah atau kita sedih, atau hal-hal yang tidak baik, namun saat kita melewatinya bersama dengan Tuhan, kita memaknainya bersama dengan Tuhan, kita percaya Tuhan itu sanggup meramu, meracik hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan, karena Tuhan turut bekerja di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Disinilah pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan, bukan dengan mengandalkan kekuatan. Dan dengan demikian, di tengah badai, di tengah situasi yang membuat kita marah, kita bisa merasakan damai sejahtera. Karena ada Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Amin. Dan sebagai penutup, yuk, di sini ada Amsal yang menuliskan, lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar dan marah-marah. Ada lagi ayat yang mengatakan lebih baik tinggal di padang gurun. Padang gurun itu udah panas, kering, nggak enak banget. Tapi bagi suami dan anak-anak, lebih baik di padang gurun yang panas daripada seorang mama atau seorang istri yang suka marah-marah. Dan setiap tahun kalau saya evaluasi kepada suami dan anak-anak saya, tolong dong saya dievaluasi supaya lebih bisa berubah. Dan mereka berdua, mereka dan anak-anak saya bertiga ya, cuma satu kalimat kok, yang lain udah oke. Dan nggak apa-apa, cuma satu aja, kurangi marah-marah. Karena tanpa sadar, waktu kita marah-marah, kita melukai hadiah terbesar yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita loh, family. Yuk, kita kelola diri kita, supaya kita pulih, sehingga kehadiran kita membawa ketentraman buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi reaktif, sehingga karena kita reaktif, kita kehilangan sesuatu yang kita kasihi, kehilangan relasi, kehilangan yang berharga dalam hidup kita, yaitu relasi dengan keluarga. Saya akan mengajak kita mengambil waktu saat teduh ya, selama 1 dan 2 menit. Kita berdoa dan kita merenungkan firman yang sudah kita pelajari, kita dapatkan hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami semuanya bahwa kami perlu mengelola diri. Tuhan, ampuni kalau mungkin melalui perkataan perilaku kami seringkali melukai orang-orang yang kami kasihi. Ampuni juga karena ketidaktahuan kami, ketidakpahaman kami atas kemarahan, dan akhirnya kami tidak mengelola dengan baik dan kami menyimpan luka dan kemarahan di hati kami. Tuhan, terus berbicaralah kepada setiap kami, biarlah firman-Mu tidak selesai sampai saat ini saja, tapi terus berbicara mengingatkan kami, memberikan pewahyuan, supaya kami bisa berproses. Kalau ada hal-hal yang perlu kami ampuni, kami bisa melepaskan pengampunan. Supaya semakin hari kami menjadi semakin bertumbuh menjadi wanita yang Kau inginkan. Supaya kehidupan kami bisa menjadi berkat, menjadi wanita yang membangun keluarga, bukan meruntuhkan dengan perilaku perkataan kami yang dikuasai oleh emosi kemarahan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan siang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya serahkan kembali kepada panitia. Terima kasih untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada
Ibu Iliana Widodo untuk pelayanannya di Women of Love di GB City of Love ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Baik, selanjutnya untuk pengumuman saudara. Untuk sepekan ke depan, ibadah tengah minggu akan diadakan besok hari Rabu, tanggal 23 Maret, jam 8 malam. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikutinya, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya via Zoom. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Selanjutnya untuk Sunday Service minggu ini pada tanggal 27 Maret, kita akan juga dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya melalui live streaming di YouTube channel kita di City of Love Church pada jam 10 pagi. Dan apabila Bapak Ibu Saudara ingin mengikutinya secara onsite, Bapak Ibu Saudara dapat langsung booking seat melalui aplikasi CLC atau City of Love Church yang dapat di-download dari App Store jika Bapak Ibu punya iPhone atau Apple, ataupun Play Store untuk Android. Dan seperti luar biasa ya saudara, Wall atau Women of Love, minggu depan tanggal 29 Maret, kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ani Pangela, dan saudara dapat mengikutinya melalui Zoom, dan akan dimulai pukul 11 pagi. Puji nama Tuhan, itu saja untuk pengumuman sepekan ke depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Sekali lagi atas nama Woman of Love kami menyampaikan terima kasih buat Ibu Iliana Widodo. Tuhan menyertai Ibu, juga Pak Erwin dan anak-anak, juga pelayanan dan juga semua yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Nah, para wanita Tuhan, saya percaya itu pesan firman Tuhan, biarlah kita dapat memproses emosi khususnya dalam kemarahan. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah, limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya dan diberkati dan yang terutama yang dikasih Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus menyertai para wanita Tuhan dan terus sehat, aman dan perlindungan Tuhan.